Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusufillah Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan Authonic TK4S dan T4RN menggunakan DuckMaster yang sebelumnya materi kemarin menggunakan manual, jadi sekarang menggunakan DuckMaster. Selanjutnya saya dari kelas praktikum C dengan 3 digit NIM terakhir 067. Lanjut saja. Ada tujuan dari praktikum ini atau video ini yaitu membahas sistem kendali suhu otomatis menggunakan Authonic TK4S dan T4RN yang dioperasikan melalui software DuckMaster. Tujuan percobaan adalah memahami cara kerja sistem kendali suhu dalam dua mode utama, yaitu control on off dengan hysteresis dan control PID time proportional. Melalui percobaan ini diharapkan dapat dipahami konsep respon sistem, pengaruh parameter kontrol terhadap kestabilan suhu, serta proses tuning untuk memperoleh performa terbaik pada suhu set point 50 derajat Celcius. Kemudian ada penggunaan dan pengambilan data Authonic TK4S T4RN dengan DuckMaster. Berfungsi sebagai pengendali suhu digital yang membaca sinyal dari sensor termokouple dan mengatur keluaran untuk menjaga suhu sesuai set point. Pengoperasian dilakukan menggunakan DuckMaster yang memungkinkan pemantauan nilai PV atau process value, SV atau set value, serta status output secara real time. Sebelum pengambilan data, parameter kontrol seperti mode kerja hysteresis dan nilai PID diatur melalui menu konfigurasi. Data kemudian direkam otomatis menggunakan fitur data logging sehingga perubahan suhu terhadap waktu dapat dianalisis melalui grafik PV time untuk setiap variasi percobaan. Kemudian saya akan memberikan tutorial pada DuckMaster. Ya, kita buka dulu DuckMasternya. Nah, kemudian kita cari TK4. Setelah TK4 muncul, maka klik OK, kita masukkan. Setelah itu kita tambah di device dari TK4 nya. Kita cari, kita pilih nomor satu saja, kemudian kita konekkan. Setelah connect, kita cari komponennya, yaitu line grafik. Nah, setelah itu kita setting waktu yang akan kita lakukan, kemudian setting parameternya, kita setting 28 minimal dan maksimal 50. Kemudian kita samakan. Jika sudah, kita lanjut, kita tambahkan value dan outnya, kita copy parameter device nya, kita copy ke tengah supaya muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita bisa setting PID nya. Kita mau setting berapa PID bisa, dan SCS bisa setting di sini. Ini ada pilihannya on off PID, kita bisa pilih. Kemudian kita bisa setting di sini set value nya beberapa. Jika sudah, kita bisa run. Nah, di saat komponennya hidup, maka grafik di sini akan bisa mendeteksi. Kemudian saya akan membacakan hasil data dari kelompok saya. Dari praktikum ini membahas sistem kendali suhu otomatis menggunakan Authonic TK4S
4RN yang dioperasikan melalui software DarkMaster. Jadi hasilnya ini adalah grafik-grafik dari percobaan yang saya buat. Pada percobaan pertama menggunakan metode control on off dengan 3 variasi hysteresis, yaitu HCS 1, 2, dan 3 dan 4 pada suhu set point 50 derajat ya. Nilai hysteresis mempengaruhi sensitivitas terhadap perubahan suhu. Pada HCS 1 respon cepat namun terjadi osilasi karena pemanas sering hidup dan mati. Lihat ini, bisa kita lihat. Kemudian HCS 4 ini memberikan respon lebih lambat dan fluktuasi suhu lebih besar. Sedangkan HCS kedua menunjukkan performa paling seimbang antara kestabilan suhu dan frekuensi switching sehingga menjadi nilai hysteresis terbaik untuk sistem ini. Kemudian ada percobaan berikutnya menggunakan metode PID atau Proportional Integral Derivative berbasis time proporsional. Beberapa kombinasi parameter dicoba antara lain ini 500, 1012, 10 10 30, 4 10 30, 4 15 10, 25 10 ya, dan nilai P mengurangi kecepatan respon, I menghilangkan error steady state, dan D menurunkan osilasi. Dari hasil pengamatan kombinasi PID 40 35 3520 lah ini memberikan respon paling cepat dan stabil dengan overshoot kecil serta suhu steady mendekati 50 derajat Celcius. Nah, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa metode on-off cocok untuk sistem sederhana karena mudah digunakan tetapi menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih besar. Sebaliknya, metode PID mampu menghasilkan respon yang lebih halus, cepat, dan stabil. Nilai terbaik pada percobaan ini adalah PID 40 3520 untuk kontrol PID dan HCS 2 untuk kontrol on-off. Dengan bantuan DarkMaster, seluruh data dapat dicatat dan dianalisis secara otomatis sehingga mempermudah evaluasi performa kontrol suhu secara keseluruhan. Dan ada kontrol on-off hysteresis. Perjalanan on-off dilakukan dengan 3 variasi, yaitu nilai HCS 1, HCS 2, dan HCS 4. Pada suhu set point 50 derajat, nilai hysteresis mempengaruhi beberapa cepat sistem respon perubahan suhu dan seberapa sering pemanas hidup mati. Pada HCS 1, suhu naik cepat namun sistem berosilasi karena switching terlalu sering. Pada HCS 4, sistem lebih lambat dan fluktuasi suhu lebih besar. Sedangkan HCS 2 menghasilkan keseimbangan terbaik antara kestabilan suhu dan frekuensi switching sehingga menjadi parameter paling optimal. Grafik percobaan menampilkan 3 kurva PV terhadap waktu, kemudian menunjukkan HCS 2 paling stabil sekitar 50 Celcius. Kemudian ada kontrol PID time proporsional. Kontrol PID menggabungkan aksi proporsional P integral I dan derivatif D untuk mengatur suhu secara halus. Pengujian dilakukan dengan beberapa kombinasi parameter antara lain 500, 1012, 10 1030, 40 10 5, 45 15, 10 25 20 10 dan beberapa lainnya. Kemudian nilai P menentukan kecepatan respon, I menghilangkan error steady state, dan D meredam osilasi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi PID 40 35 20 menghasilkan respon paling cepat dan stabil dengan overshoot kecil serta suhu steady sekitar 50 Celcius. Grafik menunjukkan kurva PID 40 35 20 paling halus dibandingkan kombinasi lainnya. Kemudian ada perbandingan dan kesimpulan. Jadi metode on-off
dengan hysteresis lebih sederhana dan mudah digunakan, namun cenderung menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih besar di sekitar set point. Sebaliknya, kontrol PID time proporsional memberikan hasil lebih stabil dan respon cepat dan error steady state yang kecil. Berdasarkan hasil percobaan parameter terbaik diperoleh pada PID 40-35-20, sedangkan pada kontrol on-off, nilai HCS2 merupakan pengaturan paling optimal dengan dukungan Dark Master. Proses pencatatan data menjadi lebih mudah, menggunakan analisis grafik dan evaluasi performa sistem dilakukan dengan akurat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.